Bu, ngapain Bu? Masak nasi goreng! Lagi masak, lu nggak dorong begini. Gua penonton. Susah bener dia. Kembali lagi di Comedy Buddy. Karena setiap materi Ada background story. Komika yang akan menjadi bintang tamu di episode ini Sebenarnya adalah orang yang paling dekat sama kita. Betul. Tapi kita belum pernah tahu bagaimana cara dia menulis stand up. menulis materi. Karena dia itu bisa dibilang cara dia menulis materi itu tuh bisa nggak ada yang tahu. Tiba-tiba dia manggung tuh udah ada materi baru selalu fresh. Dan dia ini hobinya nyanyi sama bikin yel-yel. Ya, pasti semua udah tahu lah saya beri sahabat yang paling meriah untuk Dulu. Dan untuk kali pertama dia akan membuat yel-yel tentang Comedy Buddy. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Heze Hoyer. Yel-yel Comedy Buddy. Comedy Buddy, komedinya para komika. Semua materi dibahas, semua materi diceritakan, lalu dibuat lucu. Comedy Buddy. Tidak akan kita gunakan. Tenang, goblok. Enggak mau. Oke lah, tolonglah. Tapi saya jadi inget ibu saya ya. Jadi waktu itu kan ibuku meninggal gitu kan, dan nggak enaknya jadi seorang komika adalah ketika kondisi apapun, anak-anak komika itu nggak bisa diajak nggak bisa diajak serius gitu. Mereka itu selalu, lu nggak usah batuk. Lu lagi perform, masa penonton nggak boleh batuk? Ya nggak boleh lah. Jadi waktu itu kan saya udah pulang tuh ke Lampung kan, ibu saya meninggal, terus saya balik lagi ke Jakarta gitu. Terus pas balik ke Jakarta itu, karena biar nggak sedih kan, akhirnya teman-teman tuh kayak ngajakin karaokean gitu. Kan ya tadi kayak pengen nyanyi lagu-lagu, kayak lagu-lagu Thailand gitu. Nah poy, kap tolang angkau, Thai nang tolang, kan ceria gitu kan. Udah beberapa lagu gitu kan dinyanyiin gitu kan. Saya happy gitu kan, sampai di tengah tiba-tiba dong ada yang muterin lagu Bunda nih. Anak-anak komik kurang ajar ini kan. Saya lagi sedih loh, diputerin lagu Bunda. Oh Bunda, ada dan tiada. Ya Allah, di situ saya nangis banget. Nangis, saya sedih. Udah saya akhirnya keluar kan, saya keluar dari ruangan karaoke itu, saya ke WC gitu kan. Biar saya pikir di ruangan itu udahlah nyanyi lah nih, pada kurang ajar semua kan, udah selesai gitu kan. Saya ke toilet gitu kan. Saya buang air kecil. Ya Allah, sedih banget, saya masih nginget ibu saya di situ. Udah, akhirnya saya balik lagi gitu kan, saya balik ke ruang karaoke. Ternyata di pause lagunya. Saya masuk di play lagi. Oh Bunda, ada, tapi yang remix. Oh Bunda. Gue ikhlas sumpah. Ikhlas gue sumpah. Ikhlas lu. Ya Allah, di remix. Tapi saya selalu sayang lah sama ibu saya walaupun udah tinggal gini. Saya masih sedih kadang-kadang kalau ngelihat pelang Cibubur juga saya sedih gitu. Karena ada kata ibu di tengah. Cibubur. Masih sedih sampai sekarang. Saya inget banget ibu saya itu orang yang yang masaknya itu aneh lah gitu. Jadi nih bayangin ya, ibu saya itu dulunya STM-nya sekolah masak. Tapi dia tuh masaknya aneh banget. Jadi kalau misalnya mau goreng ikan, orang normal kalau goreng ikan, ya kan, ini kompor, minyak dipanasin, ikannya dimasukin, ya kan, digoreng, ces, gitu kan. Itu orang normal. Kalau ibu saya enggak. Ini kompor, ikannya ditaruh bawah. Becek, enggak, bukan gitu. Ini kompor, abis itu ini frying pan, ya kan. Abis itu ditaruh ikan. Dimasukin minyak, baru apinya dihidupin. Ini nggak masuk akal gitu kan. Kebalik gitu. Tapi mungkin ibu saya itu orangnya futuristik gitu ya. Walaupun ya udah ninggal sih sekarang, jadi nggak futur banget. Ya Allah Bu, mabuk. Ya.
Saya yakin kalau misalnya dia lanjut gitu ya kuliahnya, dari sekolah masak lanjut sekolah S1, S2, S3, dia bahkan jadi profesor. Itu bakal lebih aneh lagi dia masaknya. Tiba-tiba gitu kan dia ke sawah gitu kan. Dia bawa korek api, dia bakar sawah. Bu, ngapain Bu? Masak nasi goreng! Profesor filsuf. Oke, terima kasih. Hipsi Hoir. Halo Mas Hipsi. Hipsi Hoir. Gila, Hipsi Hoir. Tapi apa nggak usah so gila, kemarin juga ketemu, besok juga ketemu. Gila Hipsi Hoir. Terus kayak nggak pernah ketemu dah. Ya, udah sih biar ini kan gua ceritanya host dulu, sekarang jadi bete ceritanya. Bintang tamu. Guest lo kan jadi guest sekarang. Guest doang lu mah. Kau stand up pertama kali tahun berapa? Tahun 2012 apa 2011 gitu aku lupa. Nah, aku tuh nyoba open mic di stand up UNY dulu. UNY dulu malah. UNY dulu. Bukan Jendelo. Belum. Sebenarnya aku tuh dulu kayak punya partner MC gitu. Namanya Rido. Rido Akbar itu temanku. Rido yang kawan kampusmu sampai sekarang itu ya? Iya, itu orang aneh banget. Itu lebih aneh dari aku itu. Kenapa? Ya dulu kita kalau nge-MC itu aneh banget lah gitu pokoknya, sampai jatuh-jatuh panggung, sampai joget-joget waktu zaman di SMP SMA gitu. Hah? Lu temenan sama dia dari SMP? Dari Iya, SMP, Rido itu dari Lampung. Oh, nah, Rido itu juga Laskar? Iya, Laskar juga dari Rido SMP. salah satu personil Laskar? Personil Laskar. Oh, personil Laskar tuh lu, Rido, sama Komeng ya kalau nggak salah? Dan Rido sekarang tuh Rido tuh jadi ketua Paski ya? Paski Jogja ya? Kenapa akhirnya keluar karakter yang seolah-olah kayak Ustadz itu, Hip? Di tengah-tengah mungkin ya, karena kan kalau di stand up itu kan kita ada act out ya kan, ada dialog gitu. Nah, aku tuh zaman aku kecil dulu tuh sering banget dengerin Jainuddin MZ ya. gitu kan. Nah, kan Jainuddin MZ tuh yang ciri khas begitu tuh, penekanan gitu ya. Lalu di dalam kehidupan kita gitu kan, itu denger gua tiap sore tuh. Tiap sore gua dengerin itu. Nah, habis itu ada di momen-momen waktu open mic itu pas dialog keluarlah itu secara natural secara aja, tidak sengaja. secara nggak sengaja. Nah, kok tawanya kenceng, makin kenceng gitu. Akhirnya keluar tuh nada-nada itu. Itu lebih lucu ya. Ya udah akhirnya di Coverless lah itu ya. Iya, setiap ada dialog pakai itu lagi. Kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak, kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak. Aku gitu. Terus pas di Suci 4, abis itu kan apa ya biar karakter yang beda gitu kan. Nah, karena selama ini aku udah sering pakai gaya-gaya ngomong Ustadz tuh, ini aja lah biar beda. Makanya dipakailah itu. Karena kan salah satu yang dilihat kan persona. Kalau di Suci kan. 3 mantra. 3 mantra itu. Berarti Hibzi anak sastra Arab. Enggak, bukan. Hibzi, Alim, sama apa sih satu lagi lu? 3 mantra. Tahu gua. Bom Slide apa? Oh iya, dia ini terkenal sebagai komika Bom Slide. Jadi dia paling jago namanya Bom Slide. Jadi buat yang belum tahu nih, Bom Slide itu adalah ketika materi lu nggak kena, terus lu punya satu cara yang untuk penonton tetap terhibur. Iya. Gitu. Enggak nih gue kadang-kadang penonton enggak lu diam dulu. Enggak, gue yang nonton. Enggak gitu lu diam lu. Gue diem, gue yang nonton. Gimana? Nggak di mana-mana berantem. Nggak di mana-mana berantem. Ini orang-orang nih suka bikin gitu, ngejudge gitu. Jadi tuh aku kalau nulis tuh kan memang seliar itu kan. Iya, misalnya kayak agak jauh lah ya. Iya, agak jauh gitu. Karena nggak tahu dari dulu aku emang punya pikiran yang aneh-aneh aja gitu. Nah, abis itu sering banget setiap aku ngeluarin punchline itu dibilangnya itu Bom Slide. Padahal itu punchline asli yang aku buat. Itu punchline. Mana ada punchline? Mana ada yang gitu iya. Yang mana yang menurutmu? Ada nih yang aku yang yuhu. Itu punchline. Enggak ada ya. Sumpah demi Allah yang puter banget. Buka jilbab. Buka jilbab, tutup jilbab. Itu gua pikirin. Itu ditulis. Yuhu itu ditulis. Yuhu gitu muter nanti. Lu proses penulisannya gimana anjing? Ya nulis aja. Buka jilbab, tutup jilbab, buka jilbab.
Iya. Itu ditulis ada di account-nya, muter nanti gitu. Tapi kadang-kadang juga ada yang nggak ditulis gitu, ketemu aja di panggung improv. Nah, sama ini nih untuk yang mungkin kita semua tahu. Hibzi itu kalau udah nggak kena, suka nelen lidah sama mulut. Gilaya gitu. Oh iya. Gitu ya. Itu kenapa? Nggak tahu lah, itu refleks aja lah bang. Nah, tapi akhirnya itu jadi ciri khas. ditulis. Ya enggak lah kalau itu. Itu nggak ditulis. Direkam. Diinget-inget tapi. Nah itu makanya kayak gitu-gitu itu kan salah satu bom slide juga kan Ya, hitungannya kan. mungkin. Makanya dia bisa Udah nggak dibilang kuat ya, komika yang nggak pernah materi itu nggak pernah nggak kena. Karena dia selalu punya cara begitu nggak kena dia ngapain gitu. Iya. Wah udah ada tiba-tiba gitu. Ada kan tiba-tiba. Ada materi asal Ada. Aku yang paling sekarang tuh suka sama dia itu ini materi dia. Aduh, gue suruh stand up ngapain nih? Masa iya ngomong-ngomong Thailand lagi? Ini badola. Penonton ketawa tuh. Oh, masih lucu. Gampang ternyata. Iya. Gini. Gitu tuh. Gitu. Lu nggak dorong. Gua menonton. Susah bener dia. Udah Masa bintang tamu nih? Ya kan berantem mulu, berdua gimana sih? Gue yang nonton. Bener. Gue gestar aja. Materi lu yang masih logis tuh yang ini tuh yang Lah prinsip. logis semua lah materi gue gila. Mana ada? Nih, ibunya nih ada sawah jalan. Wah, Itu kan what if. Iya. Ini yang orang-orang nggak tahu. Berarti bener ibu lu masak ikan? Bener kalau itu bener. Masak ikan gitu. Ikan, minyak goreng baru Iya digoreng. emang bener. Kan kita kan stand up itu kan selalu dari keresahan, dari fakta dulu, baru yang akhir-akhirnya. Bener, What bener. if nggak ada orang tiba-tiba Enggak, aneh. berarti bener itu masak ikan begitu. Bener. Mateng. Iya, nggak dimakan. Buat gaya-gaya doang. Tapi Hibzi tuh kalau misalnya kalian lihat stand up-nya, opininya tuh selalu kuat. Cuman nanti tuh untuk ke punchline kadang terlalu jauh, kadang terlalu gimana gitu. Sama ini sebenarnya kadang simple banget sebenarnya Iya, punchline iya, itu. iya. Cuman lucu karena sosok Hibzi yang ngebawain. Iya, Lu tuh. sadar nggak kalau itu tuh? Enggak lah, gua kan emang kuat di opini, Gen. Iya, enggak, bukan. Iya, Gua kan opini. bersuara buat masyarakat. Mana ada materi lu bersuara buat masyarakat? Bersuara gua. Mana yang mana materi? Ada gua dulu ngebahas tentang membangun hotel itu. membangun hotel. Nggak ada, itu membangun hotel. Orang itu juga punchline ujung-ujungnya. Awalnya apa? Anak-anak kalau misalnya habis apa Sholat puasa, subuh. sholat subuh sering jalan-jalan. Jalan-jalan, bercanda-canda, Membangun hotel. Itu orang dari mana tuh? Ceritanya gimana? Ya masa anak-anak nggak pernah bangun hotel? Ya nggak pernah lah, gila lu. Subuh-subuh bangun hotel. Logis. Logis. Itu nemunya gimana ceritanya itu? Ya itu nulis, proses nulis. Gua cari yang paling jauh aja apa gitu. Ya kan kejauhan kalau itu. Tapi kena. Makanya gua kedek itu diterima lu Itu masalahnya. jadi ini juga itu sempet setelah aku keluarin itu nggak tahu ya, banyak banget kayak orang-orang tuh yang begitu polanya. Kejauhan. Nah, nadanya juga begitu. Iya. Nana gitu. Termasuk Aldo tuh yang mirip-mirip banget sama lu tuh. Ya. Aldo Jogja tuh. Proses nulis lu tuh biasanya butuh waktu berapa lama sih buat nyiapin materi? Lama lah. Sebenarnya nih, aku juga kesel sama orang-orang yang bilang aku tuh nggak nulis gitu. Iya. Padahal aku tuh orangnya nulis banget. Nulis banget. Aku karena aku tahu kelemahanku di nulis kan. Mungkin aku punya bekal di delivery yang Oke, yang bisa ya, lah. ya, yang bisa Secara lah, apa karena- namanya bisa mengontrol audiens gitu. Ya gitu, karena kan dulu ya basicnya ada MC apa dan gitu-gitu. Tapi aku sadar aku di nulisku itu lemah gitu. Makanya aku belajar banget nulis tuh kayak dari buku, udah kayak sama yang senior-senior, Bang Benny, Om Imot dulu waktu di Jogja gitu. Aku belajar banget. Nah, biasanya aku nulis itu ya berawal dari keresahan lah, tetap berawalnya itu dari keresahan. Dari keresahan. Dari keresahan. Ada satu buku yang aku jadi acuan banget, ada bukunya Judy Carter tuh yang Bible of Comedy. Dari situ aku nulis premis dulu. Dari keresahan dulu, keresahan. Ya biasanya apa yang misalnya aku kan dimulai dari tema biasanya, menjadi bapak misalnya, menjadi bapak. Terus aku runutin tuh. Ini nggak apa-apa sedetail itu ngasih tahu. Ngasih tahu nggak apa-apa emang Iya. ini buat inian. Jadi biasanya aku detailin tuh, kan biasanya dari keresahan itu bisa kita pancing dari pertanyaan apa yang bodoh dari menjadi bapak, Oke. apa yang susah dari menjadi bapak, apa yang menakutkan dari menjadi bapak, apa Yang baru
Apa hal yang baru ketika menjadi bapak? Nggak ada hal yang nggak ada. Kau bikin buku baru itu mah. Nah, Ya terus? itulah pokoknya apa yang aneh, apa yang aneh, menakutkan, apa yang menakutkan, berubah. Enggak berubah. Nggak usah bikin-bikin lah. Ya pokoknya itu energi-energi negatif semua lah. Ya, Empat ya. kata kunci itu. Nah, apa yang bodoh? Apa yang bodoh? Apa yang tadi pertama? Apa yang Menakutkan. menakutkan, susah, Susah, bodoh, apa yang bodoh? aneh. Aneh. Ya, aneh, susah, bodoh, menakutkan itu. 4 berarti. 4. 8. Itu kan baru keresahan, itu belum jadi premis. Baru ntar aku bikin premis. Karena premis itu kan nanti yang ada pendapatnya ya kan. Ya, ya, ada ya. opininya. Yang membedakan antara keresahan doang sama premis adalah ada opininya. Ya udah dari situ baru aku telah dapat premisnya. Biasanya premis itu kan yang sesuatu yang mencerahkan tuh, yang insightful ya kan. Insightful, Yang orang-orang dengar gitu. Nah, habis itu baru aku bikin act out-nya. Hah? Act out-nya juga kau Ekot pikirin? duluan. Iya, act out dari premis itu kan dijadiin act out. Oh gitu. Gitu. Baru tahu gua. Makanya lu ngeremehin ilmu gua lu. Tapi berarti dari premis kau tulis ini, akhirnya outputnya act act out. out. Berarti awal ini kan keresahan nih. Keresahan. Terus ketemu nih premis. Premis yang ada opininya. Premis yang ada opininya. Terus Baru dekotin. Act out itu bentuknya bisa gestur, dialog, bisa cuma gerakan doang, Iya, bisa iya, cuma iya. bunyi-bunyian doang. Iya, Nah, itu iya, yang iya. disebut act out itu. Nah, tapi itu kau tetap harus kan kadang-kadang yang memang pure opini aja gitu. Iya, kalau misalnya di opini kadang-kadang kan ekotnya nggak harus Nggak besar harus ya? panjang Iya, kan, iya, kayak iya. cuman itu kalau misalnya itu udah mewakili premisnya ya itu juga bisa jadi act out. Nah, iya, baru iya. setelah act out itu biar nambah panjangin lagi materinya itu pakai istilahnya itu mix. Mix itu adalah what if. Nah, di kita kan ada what if. Itulah iya. teknik-teknik yang biasa kita gunakan. Iya, what if itu bisa ngerubah kondisinya, bisa ngerubah waktunya, bisa ngerubah Situasi. tokohnya, bisa Tokohnya. ngerubah situasinya. Big big man in little situation Nah, gitu-gitu itu. biasanya. Nah, punchline Punchline itu adalah ketemunya. Enggak seketemunya lah. Enggak sih, ya seketemunya juga sih. Tapi maksud kan kita tahu teorinya juga kan. Iya. Kan punchline itu kan kalau kata Bang Adri kan kalau nggak hiperbola, analogi sama animisme. animisme. Enggak ada, bukan animisme. Enggak ada. Animisme. Kalau yang gue pelajarin itu sebenarnya ada Analogi sama- ada 21 tipe punchline. Iya, tapi yang pokoknya secara umum 3 ini nih. Pintar berarti jadi nulisnya. Teorinya pinter nih. Teorinya pintar, prakteknya enggak. Teorinya oke. Nah, makanya kadang-kadang tuh aku tuh salahnya adalah malas mencari punchline-nya. Kadang-kadang Ya, kalau ya. Jadi kita jauh. udah ketemu di pertama kali ketemu, nah kadang-kadang itu yang kupakai. Padahal kalau kata Bang Radit Nggak boleh. nggak boleh yang pertama ketemu gitu, yang kedua atau ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Kalau kejauhan, kalau udah ke 10 gitu, Iya. Kok kayaknya bukan- 5 di atas 5 tuh udah kejauhan Iya. sama. Ya, berarti di bawah buku nulisnya, Gen. Ini buku, sampai 10 apa bawah buku jadinya. Wis. Dade, bapak lu nih. Kagak tau malu ya. Nah, Hip, kan kita berdua ini master of comedy body. Iya, Hipzi juga mau bikin show kan. iya. Nah, ini challenge dari kita untuk Hipzi. Jadi kita tuh punya premis. Lah kenapa? Kenapa aku yang ini? Aku kesini pengen kombut, malah aku yang ini. Malah aku yang ini. Yang tadi aja tuh materiku dipanjangin dong. Yang mana? Yang tadi, yang Thailand tadi. Tersinggung itu. Iya, coba dong ditambahin, Gen. Paling kalau misalkan ini bisa bermain dari komentarnya. Iya. Bisa Atau- bermain atau ditarik dulu sebelumnya. Kenapa orang harus tersinggung sama video yang bikin Thailand, sementara yang tersinggung orang Indonesia. Iya. Nah, iya itu. Orang Thailandnya aja kalau diwawancara belum tentu. Wawancara tuh. Nah, Poy. Nah, gitu. Kapoy, lana kapoy, nah. Talala. So, kita senang-senang aja Iya, mereka ya. Ya Senang. aman-aman aja sih, happy-happy aja bisa begitu. Gua kasih artinya ya sama Iya. dia. Oke. Lagian Gitu. apa manfaatnya kalau misalnya kalian memilih ketersinggungan untuk orang lain, untuk negara lain bahkan gitu. Iya. Yang nggak ada hubungannya sama kau gitu. Iya, ya yang sebenarnya kalau misalkan orang Thailand tahu juga, lah lu kocak ngapain gue dibela, orang gue juga kagak butuh iya, gitu. iya. Mungkin bisa begitu kan dari orang Thailandnya. Orang kita kagak minta dibelain. Terus gimana kalau misalkan orang Thailand nonton video lu itu? Dari yang video lu welcome to Thailand lo nap yang gitu-gitu kan. Terus misalnya ternyata ada artinya. Ternyata benar, ternyata semuanya benar. bener ada artinya. Selamat datang di Thailand, negeri ibu kotanya Bangkok. Bener. Bener. Ternyata, kok bener sih?
gitu. Nggak tahu diputerin katanya di Thailand. Jadi pariwisata Thailand loh. Ikon pariwisata Thailand. Kok jadi bener sih? Kan yang nyerang jadi malu ya kan? Iya benar. Bisa Taunya bener ya. Taunya bener. Boleh. Bisa mereka itu yang pecinta-pecinta ini loh, pecinta-pecinta bahasa Thailand gitu loh. Mereka ngerasa kayak gue udah latihan buat belajar bahasa Thailand susah nih. Kenapa kok lu bikin bercanda-bercandaan gitu? Yang gak usah belajar berarti ya kan? Dia bentar. Jadi itu ini menarik lagi nih. Jadi yang marah itu adalah orang-orang yang belajar bahasa Iya. Thailand gitu. Terus dia marah gara-gara lu pakai bahasa Thailand yang ngelantur. Tapi viral. Iya. Kayaknya gara-gara ada tapi viralnya itu. Kayaknya mereka udah sering bikin video itu tapi nggak viral. Atau mungkin mereka sebenarnya ngomongnya bener di video, tapi orang pada ketawa. Ha, kayak Hibzi nih, Iya, gitu. jangan-jangan begitu kali. Takutnya disangkanya dia main-main. Iya, gitu. Padahal mah bener. bener. Terus kan ada yang komen kan, gimana kalau bahasa Indonesia dimain-mainin sama orang Thailand? Iya. Nah, kira-kira bahasa Indonesia kalau didengar sama negara lain itu bunyinya seperti apa sih? Iya, ya kan? itu yang gua pikirin Ya kan? juga tuh, ya. Kalau Thailand kan kita dengarnya lap nak hap 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 ada Iya, hap iya, gitu kan. iya. Nah, kalau Indonesia apa nih? Yang Apa? paling sering kan orang Indonesia ngomong belakangnya ada tengahnya suka ada ang ya nggak sih? Oh tapi itu ada pengalaman waktu itu Kang Dani sama siapa gitu ke Thailand. Mereka lagi ngisi di acara dubes atau apa gitu pokoknya. Ada orang Indonesia, ada orang Thailand. Nah habis itu dia ngomong 1, 2, 3. Nah orang Thailand di belakang katanya, ini ketawa. 1, 2, 3. Nah iya kayak Sumpah gitu. iya gitu. Nah iya. Ternyata emang lucu juga ya bahasa gitu. Bahasa-bahasa gitu kan. Sebenarnya yang susah itu adalah karena akhirnya kita bermain di bahasa Iya, lagi. Itu lagi. Bahasa Itu juga Thailand, kalau bahasa bolak-balik bolak-balik redundant dan yang terakhir nggak Iya, kena yang betul. terakhir jadi nggak kena gitu. Makanya. Itu yang susahnya tuh. Paling Paling 2 kali cukup deh kalau 2 kali mainin cukup. bahasa. Paling yang perang gitu. Gimana Iya. kalau perang pakai bahasa Thailand? Nah itu sebenarnya udah juga itu udah. jadi Iya, juga. misalnya akhirnya mau damai nih, akhirnya ngomong. Cuman ya itu satu pakai bahasa Thailand, satu pakai bahasa Indonesia gitu. Indonesianya orang Batak lagi Iya, kan, pakai orang Indonesia dengan orang Thailand ngomong ketawa. Akhirnya perang lagi. Nggak Nggak terima. Nggak terima. Nggak terima. Orang Thailand dengan orang Indonesia ngomong lagi ketawa lagi. Nggak terima Nggak lagi, terima. perang lagi. Akhirnya tadinya buat berdamai, akhirnya buat jadi acara stand up. Pada teriak, pada ketawa-ketawa gitu. Tapi masalahnya kita kalau dengar orang ngomong Thailand mah kagak ketawa ya. Kita Kalau udah- misalkan nonton film Thailand gitu Iya, mah nggak iya. Ya ketawa. kalau nonton film iya enggak. Iya, Nggak, karena kita udah tahu ini bawa sebuah komedi gitu, jadinya lucu emang. Itunya lucu makanya harusnya orang ngerti itu sih. Udah cukup itu? Apa emang banyak yang bisa lu ambil tadi? Bisa tadi banyak. Mana apa aja? Yang perang sama-sama perang tuh bisa tuh nanti tuh. Terus akhirnya mau berdamai, orang Indonesia ngedengar orang Thailand ngomong ketawa lagi. Orang Thailand ketawa lagi gitu. Iya. Udah sih itu doang. Nggak, gua orangnya lupaan. Makanya Sama gua tadi komentar. suruh rekam kan. Tapi Nih, gua tonton ulang. komentar bisa dimasukin, ada satu komentar yang gak nyambung Oh, gitu. iya. Bisa Boleh, misalnya, boleh. bahasa Thailand ini orang Thailand gini, ala lu jenggot gendut lu gitu. Ini kan gak nyambung ya. Iya, ada. Kita kan ada yang suka gitu, gendut lu gak sehat lu, muka lu kayak babi gitu-gitu. Gak ada hubungannya, gak ada konteksnya anjing. Sama postingan sama ini nggak ada konteksnya. Iya gitu. Aduh. Ya udah, oke ya. Cakep itu. Cakep. Bisa Banyak itu. tuh, bisa Bagus, di- bagus. banyak. Nanti datang lagi ya kita masih kenalkan sama nomor handphone dikit nyimpen kan? Nggak ada, dia nggak nge-save, gue juga nge-save nomor dia, tapi di grup paling. Jadi gue kalau misalkan mau WhatsApp dia, cek di grup. Iya. Oke, terima kasih Imsi ya. Semoga bisa banyak. dipakai. Mas Rigin. Sukses juga ini apa kaosnya. Kaos Big yang A. Big yang A. Big yang A. Big Big yang yang A. A. Jangan lupa juga tema juga ada merchandise-nya, tema merchandise. Yoi. Kita juga ada merchandise. Dan kita bisa sampai ukurannya itu bisa triple XL. Bisa sampai 4 triple XL, 4XL. Jadi kita juga jual yang big size-nya juga ada di tema. Dan keren-keren juga, desainnya lebih keren-keren. Bukan kaos polos doang gitu. Percuma lu promoin gua. Ya, dengerin lagu gua juga dong. Oh iya, baru Petrikor. Petrikor. Tik tik bunyi hujan. Petrikor menenang. Enakan ketintang. Hah? Enakan ketintang lagunya Nopet. Menang ketintang. Batimu cacat. Kan gua nggak Jawa. Lu makanya bikin lagu Lampung. Udah tahu persaingan kalau nggak bawa background daerah agak susah. Seminung dikala dibi Cahyani kuning gegoma.
Lagu Lampung. Ada orang Lampung kalau nonton. Ya Allah. Seminong judul ada. Ya Allah, lu disomasi lagi sama orang Lampung. Apa somasi kok mau orang Lampung? Itu bukan bahasa Lampung Oh, kali itu. bahasa Lampung itu mah. Lu. Kayak mana coba sih? Udah sampai ketemu lagi di Komedi Buddy, karena sudah materi ada background story. Udahlah.